dari segala macam penyakit lahir dan batin. Selamat dunia ya, sejahtera. Nah, kalau sejahtera amin kata keras. Dengan zikir kita mengingat Allah. Awal-awal zikir dari lisan kita, zikir jahar namanya. Zikir jahar la ilaha illallah ditempatkan di titik-titik latifahnya. Akhfa nafsi qola mufiru siri kolbi, sehingga hikmah untuk fisik menyehatkan dan hikmah untuk batin menyembuhkan dari segala macam penyakit batin. 63 macam penyakit hati seperti tercatat di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. 63 bibit macam penyakit hati, belum anak-anak, akan disembuhkan dengan zikir. Kita kenal istilah, kalau di Indonesia tanah Jawa mengenal istilah sedulur papat kalimah pancar. Kita punya kembaran 4, punya kembaran 4 yang mirip seperti kita wujudnya, tapi gaib. 2 di sebelah kanan kita gaibnya lebih gaib, yaitu 2 malaikat hafadhah. Yang tugasnya 2 malaikat hafadhah ini mengajak kita, ke ruhani kita, untuk terus taat, ibadah, dan kemudian pulang kepada Allah. Adanya sebelah kanan, makanya latifatul ruh ada di kanan. 2 lagi ada di sebelah kiri, namanya jin korin. Dia berdua ngajak-ngajaknya menyesatkan, berpaling dari Allah, lalai. Yang dibisiki yaitu latifah yang ada di kiri, yaitu latifatul qalbi. Dan di latifatul qalbi ada makhluk namanya Jabar, jin Jabar. Ini koalisi dengan jin korin yang ada di luar kita dan kembaran kita, ngajak berpaling dari Allah. Hati diajak berpaling dari Allah, bukan ruh ya, hati. Sehingga ada istilah an-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Nah, ini qalbu, latifatul qalbi. Unsur tanah basyariah kita. Dengan zikir jahar kita akan terus disembuhkan dari segala macam penyakit zahir dan batin. Dan kemudian tahapan ke dalam berikutnya yaitu zikir khafi.
untuk meneruskan dikir jahar, dikir hobi, dikir samar, 6 ke dalam kelasnya. Pertama namanya dikir napas. Makanya kita suka nyebut napas. Napas dari hidung apa dari mulut? Hidung mulut. Hidung apa mulut? Hidung. Karena latifatun nafsi adanya di antara 2 alis. Masuk ke dalam. Di latifah kolbi, dikirnya di latifah kolbi. Awal-awal dikir nafas. Karena dikir hobi tahap pertama adanya di jantung dan kemudian mengedar di seluruh darah dan daging kita. Pusatnya di jantung. Makanya ditarik nafasnya. Tarik nafasnya, tahan, dilatih kolbi, dinamakan dikir nafas. Setelah terisi semua darah dan dagingnya, tulang belulangnya, sandi-sandinya dengan dikir, maka dikir itu akan masuk lebih ke dalam, meresap. Itu dinamakan dikir kul, mulai masuk ke hati. Ada di hatinya. Ya, latifah kolbi. Pertama nafas disebarkan oleh jantung ke seluruh tubuh kita, seluruh jasad kita, seluruh badan kita, dan kemudian melewati 4 unsur. Unsur tanahnya, unsur apinya, unsur airnya, unsur anginnya, dan kemudian ke unsur cahaya, masuklah ke kolbu, ke kesadaran. Makanya istilah al-kolbu lahul ikbalu wal ikbar. Kalau dikir hobinya, dikir samarnya sudah masuk ke hati, baru orang ini mulai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat. Bukannya menghadap Allah itu menghadap ke Ka'bah, bukannya menghadap Allah itu menghadap ke kiblat. Itu arah fisik, Pak. Allah maha dekat, Allah maha meliputi segala-galanya, Allah maha dekat, maka menghadapnya dengan hati, bukan dengan fisik. Kalau menghadap ke Ka'bah itu batasan syariat, biar sama, biar rata, menghadapnya ke sana semua. Satu tubuh yang dari arah timur ke barat ke arah sana, dan dari selatan ke kulon kaletan, di kidul ke kaler, di kaler ke kidul, tergantung berada di posisi mana. Kolbu menghadap, maka ada istilah husnul amal binataij husnil ahwal, nataij bi husnil ahwal. Nah, bagusnya semua amalan ibadah yang dilakukan oleh fisik, baik ibadahnya mahdoh langsung kepada Allah pun ibadahnya ghair mahdoh, maka bagus dan tidaknya ditentukan oleh hatinya. Nataij bi husnil ahwal, menghadap dak di hatinya ke Allah. Kalau belum menghadap hatinya ke Allah, maka amalannya tidak baik dan tidak ke arah Allah. Makanya sebelum melakukan apa-apa, apalagi sebelum zikir, kita ingat ilahi anta maksud. Ya Allah, Tuhanku,
hanya datmu yang kutuju dan hanya ridhomu yang kucari. Nah, hati ini menghadap, hatena mengharap tawajuh, buah dari menyerap dikir samarnya dari nafas ke kolbu, baru tawajuh, baru selaras dengan apa yang diucapkannya dalam sholat. Doanya wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, baru selaras seimbang antara dohir dan batinnya. Dohirnya mengucapkan wajahku wajhiya, ya Allah aku menghadap ke datmu, dan batinnya juga hatinya menghadap ke Allah. Setelah orang itu dikirnya sudah tembus ke dikir tahapan 3, jahar, nafas, kolbu, baru menghadap. Setelah menghadap baru dia bisa pulang karena terarah, sudah maju, sudah menghadap ke arah Allah. Bagaimana mungkin bisa pulang ke arah Allah? Belum menghadap hatinya. Menghadap dulu. Dikir nafas, dilatifah qalbu, dan kemudian memutar ke semua latifah dan mengisi semua badannya, darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsum, sandi-sandi terisi. Dan itu semua adalah unsur bumi, tanah, api, air, angin, dan kemudian cahaya. Mulailah berkolbu, mulai Allah kasih tahu dengan rahmaniyahnya, ar-rahmannya Allah ke hatinya. Allah Maha Dekat. Ya, ini ketika sholat ininya hidup, ketika puasa semua amalan-amalan, ketika zakat, berderma, bersosial, bermasyarakat, berumah tangga, ininya terus hidup, terus masuk ke dalam, menghadap Allah. Dan kemudian dari dzikir qalbu masuk ke dzikir ruh, sir, ruh, mulai terbangun ruhnya. Seperti penjelasan yang lalu, kalau istilah tidur, buka mata, latifah qalbu. Mulai bangun dari tidur itu sudah masuk ke latifatur ruh. Dikirnya dikir ruh. Bangun, sir ke dalamnya, dari ruh ke sir, itu mulai berjalan ke arahnya yang Maha Dekat melalui 4 lapisan alam. Alamul mulki, alam dunia ini dan semua galaksinya dilewati ruhnya, ya, bukan fisiknya. Alamul malakut, kemudian sabus samawat, jabarut, sampai alam terakhir yaitu lahir. Melangkah, sir, ruhnya terkelupas, ruh 1, terkelupas, ruh 2, terkelupas, ruh 3, hobi, dan kemudian puncak ke akmal hobi. Ada iltiqo, ada istima baina ummati wa nabihi, bainal ummat wa nabihi, bainan nabi wa ummati. Kita diperjumpakan dengan ruhul alam, ruh teragung, ruhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tembuh dulu. Ini konsep. Melangkah
Dengan zikir itu kendaraan. Nafas, qalbu, ruh, siri, hobi, puncak di akbal hobi. 6 ke dalam, 1 di luar. 1 di luar zikir jahar untuk mengkondisikan. Kalau kendaraan kondisikan 2, cek ban segala macam. Terus ke dalam mesin hidup dan kemudian maju dan tidaknya di kendaraan. Pulang ke Allah yang maha dekat. Awalnya menghadap dulu ke arahnya yang maha dekat. Allah Al-Qarib wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah yang maha dekat dan Allah meliputi segala-galanya. Awal-awal kita tahu dan kemudian terus melangkah dan kemudian semakin sedikit-sedikit merasakan dan kemudian Allah anugerahkan. Itu namanya irfan dengan rohmaniyahnya, atau juga suka disebut makrifat, orangnya al-arif billah, ruhaninya. Itu bukan dikejar dengan akal. Tempuhan ruhani, suluk namanya, melangkah pulang menempuh alam, pulang menuju dak Allah yang maha dekat yang meliputi segala-galanya. Sehingga setelah punya zikir ini dan kemudian diistiqomahkan, diamalkan, dijalankan, semua amalan doi kita membaik. Semua amalan dohir yang dilakukan oleh fisik, mahdoh maupun goer mahdoh, semakin hidup. Sehingga ada istilah al-amal suwarun qaimatun. Semua amalan yang dilakukan oleh fisik, oleh badan, suwarun qaimatun, barulah patung yang berdiri. Kalau diistilahkan rupa itu barulah gambar. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha, dan hidupnya itu amalan-amalan yang kita lakukan setelah sir ikhlas ada di diri kita. Apa itu sir ikhlas? Sirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sir Nabi menembus ke rohani kita. Nah, sirullah ay sirun Nabi al-anwar Muhammadiyah, nur Nabi datang kepada kita. Tuh, itu sir ikhlas. Atau juga disebut dalam bahasa Al-Quran mukhlas orangnya. Illa min ibadikal muhlasun. Semua akan terpeleset, semua akan terjatuh, semua akan tergoda, kecuali orang-orang yang ruhaninya terisi dengan sirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ada nur kayak Nabi. Amin. Fi amanillah, itu yang disebut fi amanillah. Fi aunillah, itu yang disebut fi aunillah. Bi syafaatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat baginda Nabi. Terus-terusan, bukan hanya nanti di yaumul mahsyar, syafaatnya baginda Nabi terus setiap detik, setiap saat datang kepada kita. Saking kitanya gak peka, saking kitanya buta, saking kitanya gelap, summum bukmun umyum fahum
la yarjiun, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu hatinya, batinnya, fahum la yarjiun, orang-orang ini tidak akan bisa berpulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena tak mengenal. Kanjeng Nabi terus-terusan menolong kita, kitanya gak mau ditolong, maunya sendiri, kitanya egois. Kanjeng Nabi sangat-sangat menyayangi kita, kitanya tak mau disayangi, menyangka dirinya mampu selamat, menyangka dirinya mampu bisa, padahal tidak bisa. Zikir jahat kita amalkan sama-sama, laksanakan sama-sama, kita jaga sama-sama, dan kemudian hobinya juga terus. Lupa ingat lagi, beruntung amat, sangat beruntung kita diizinkan menyebut namanya yang agung. Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah, menyebut nama Allah yang maha agung. Allah izinkan menyebut zatnya yang agung. Kita yang maha hina, Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan tak akan bisa. Baik di lisan dohir pun sehingga ke dalam. Sehingga ada kisah dulu ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam ke muka bumi, dan kemudian Nabiullah Adam Allah kasih Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wafat Nabiullah Adam kemudian Bismillah diangkat kembali. Di muka bumi tak ada yang bisa membaca Bismillah setelah Bismillah diangkat. Kemudian Allah turunkan kembali terus ke Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam wafat, Bismillah terangkat lagi, dan di muka bumi tak ada orang yang bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah turunkan lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terus ke Nabiullah Musa kalimullah alaihissalam, terus Allah turunkan lagi dan angkat lagi, turunkan lagi ke Nabiullah Isa ruhullah alaihissalam, dan Allah angkat lagi, dan kemudian setelah diangkat diambil Bismillah, dan kemudian baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, dan kemudian Bismillah itu diturunkan lagi. Tapi bedanya Nabi-Nabi yang lain ketika wafat Bismillahnya